Sangat-sangat wajib kita lihat bersama-sama. Apalagi dengan begitu banyaknya pendukung dari masing-masing tim yang sudah ada di MPL Arena. Jadi sebelum match ini mulai, sebelum game ini mulai, kita mau tes dulu bagaimana semangat di MPL Arena. Mana suaranya? Oke. Nah, kalau ngelihat dari segi draftnya nih Prof, early game yang harusnya mungkin lebih ngelihat dari Kiboynya ini udah bermain agresif. Udah pasti gak sih? Karena dengan manfaatin grok juga kan biasanya untuk di level 1 dia ambil barriernya dulu. Yep. Biar nanti minionnya bakal sedikit mundur untuk Fnatic Onyx. Biar nanti Big Iron Alpha ketika mau farming dia harus maju ke depan. Dan itu sedikit mengambil resiko ya terutama ya untuk beberapa hero terutama lagi di area golden. Tapi sepertinya tidak. Masih aman-aman aja untuk minionnya. Eman bahkan masih mendapatkan beberapa lasit yang dia butuhkan untuk bisa mendapatkan item-item di early game. Dan sepertinya di arah top ya, kedua belah XP lane ini udah bisa dimenangkan dan sedikit defense oleh Res, tapi Kairi. Dan Kairi landing tadi tepat berada di dekat dari beberapa player dimiliki oleh Bigetron Alpha dan juga ada sebuah gerakan yang dilakukan oleh Finn walaupun belum terlalu tepat tadi dengan satu flicker yang sudah dikeluarkan. Tapi ada trigger juga nih untuk Purify dari Suns yang ternyata ini akan menjadi informasi juga, tapi lihat bagaimana Moreno. PD 1 versus 2 juga di mid lane. 1 lawan 2 juga tetap akan dia jalankan. Retribution pun digunakan dari barusan sama Kairi. Tapi kalau dilihat dari pemilihan emblemnya Swift, ternyata yang dipilih sama Kairi biar bisa dapetin attack speed yang lebih cepat lagi untuk farming di early game. Sementara Fatal yang akan digunakan oleh Super Ken. Tujuannya biar dapetin critical damage yang tinggi juga di early game karena dia bawain Warcry. Jadi sangat wajar ya. Untuk di early game pasti dia akan lebih proaktif untuk deliver damage. Oke. Sebenarnya kalau bicara tentang rotasi dari kedua belah tim ini juga sama-sama kuat ya, Prof. Edit dengan modal Archater, terus ditambah dengan Shadow Strike dari Moreno aja itu udah pasti bakal clear kan. Yep. Sekarang bahkan rotasi 140-nya dimulai duluan sama Suns karena udah sampai nih di XP lane. Oke, untuk sekarang Super Luke dipanggil sedikit untuk bisa masuk ke dalam area yang dimiliki oleh Res. Sementara sekarang Suns juga akan join dalam pertempuran tersebut, tapi Super Luke sudah level 4 pula dan mereka siap untuk bisa mendapatkan, tapi Detonas welcome. Begitu baik tadi membuat untuk kali ini. Dari turtle-nya berhasil diamankan oleh Fnatic Onyx dan juga 3 player dari Bigetron Alpha. Oke, memang funny. Biasanya turtle yang pertama dia nggak kontes, tapi yang kontes itu ada Kiboy. Wall charge, dapetin turtle dan bahkan eksekusi manis didapatkan oleh Kairi menjadi keuntungan besar untuk Fnatic Onyx. Wah, untungnya purple buff-nya nggak dicuri ya. Karena kalau misalkan nanti ada pencurian itu pasti bakal bener-bener merugikan banget bagi kawanan teman-teman dari Bigetron Alpha. Sehingga hal tersebut yang mungkin membuat kali ini Fnatic Onyx harus lebih sabar terlebih dahulu dan mungkin dengan modal awal dari turtle mereka bisa mendapatkan pundi-pundi kill. Yap, ini dia 4-2 nih ya dari talent prediction. Oke. Karena mungkin ngelihat dari Onyx juga masih lumayan mencari ya. Yep. Strategi apa dan juga dari di line up apa yang maksimal untuk mereka. Tapi ngelihat dari awalnya ini Fnatic Onyx mereka udah punya modal untuk bisa memenangkan game ini. Tapi lagi-lagi loh semenjak week yang ketiga ya, yang namanya take over terhadap objektif kayak turtle atau bahkan lord tuh kayak lebih diuntungkan gitu loh. Kalau kita start lordnya atau turtle-nya duluan, biasanya mereka akan lebih terbaca gerakannya dan formasinya akan ada di mana itu lebih gampang. Wah, ini kejebaknya begini langsung di-crack begitu saja. Sementara Eman masih mencoba untuk bisa menembakkan dari runner Rapati akan langsung mengarah ke siapa. Dan tidak connect ke arah siapapun. Wah itu edit kejepit ya namanya ya. Benar-benar gak bisa kemana-mana dan akhirnya memang ada wild charge juga nambah lagi dari segi efek stunnya. Dan dieksekusi dengan hampir bisa didapatin poin kill tapi ternyata tidak, ada flicker. Jadi informasi juga yang cukup mahal pastinya. Selagi menunggu turtle yang kedua. Setup seperti apa yang harus dibawakan lebih ke Bigetron Alpha agar tidak kewalahan lagi dengan adanya grok dari Kiboy, Prof? Ya kayaknya mereka kan punya link nih, mereka kayak nggak perlu buru-buru juga nggak sih untuk setup. Kayak mereka tinggal take over aja nanti kalau misalkan emang Fnatic Onyx yang open duluan. Dan kita tahu sendiri bahwa memang ada Faramis, jadi kayaknya untuk team fight yang tiba-tiba langsung mau dieksekusi itu nggak bisa. Mau nggak mau harus team fight tarik ulur, biar nanti Faramis yang ngeluarin ultimate Nether Realm-nya dulu, baru nanti Bigetron Alpha bisa langsung eksekusi. Tapi Eman, Oke, ada satu zaman bosan dikeluarkan dan sekarang Eman dihajar oleh Kairi tepat berada di dalam area defense yang dia miliki. Dengan Sky Pierce menjadi item pertama. Tapi Hamo Vendor? Oke, yang Evander dikeluarkan, connect tadi ke arah 2 player dan sekarang ada Dorem yang dikeluarkan dari terus welcome-nya tadi connect ke arah 1 player dan mereka bersiap untuk bisa melakukan sebuah pertempuran di area dia turtle-nya dengan Kairi hadir tanpa adanya retribution tapi setidaknya dia bisa hadir untuk bisa menambahkan damage ke arah rekan-rekannya untuk membantu rekan-rekan tapi untuk sekarang para mereka yang kehilangan beberapa player. Yap, karena tadi ada satu buah Detona's Welcome sebenarnya targeting yang bagus banget dari Res menuju ke arah Super Ken. Tapi emang agak sedikit cepat sampai akhirnya pun
dari Turtle-nya masih ada dan udah beres juga dari Eternal Welcome-nya dan Super Ken berhasil men-take over terhadap Turtle-nya. Ya kan, yang penting take overnya dulu. Take over terhadap Turtle 2 kali didapatkan dari masing-masing tim. Tapi lagi-lagi ya, yang start duluan yang akan rugi. Kayak tadi Res, sempat ngereset, sempat nge-reveal juga posisinya. Apalagi ada Suns, jadi kayak mereka udah langsung ngeluarin semua damage yang mereka miliki. Aduh juga dari Netherrealm-nya. Sehingga Fnatic Onyx yang mendapatkan kerugian di Turtle yang kedua tadi. Yep. Dan juga ada 2 flicker untuk 2 Detonas Welcome loh. 2 kali Detonas Welcome, 2 kali flicker. Berarti mereka juga dari Big Town Alpha harus berhati-hati terhadap pergerakan ini loh. Lebih tepatnya race-nya yang on point banget sih dari tadi Detonas Welcome dan flickernya. Dan itu yang akan menjadi PR kalau misalkan Super Ken akan coba untuk diganyang duluan. Karena kalau misalkan Super Ken gak secepat mungkin bikin tough boots ya. Mungkin akan ada cerita yang berbeda nih. Oke, masih cukup aman kali ini dari Kairi untuk bisa mendapatkan purple buff-nya juga. Tapi Sky Piercers nih, jadi item pertama untuk Eman. Ya ini item favoritnya Eman ya kalau pakai Beatrix. Tapi ya itu dia minim untuk damage di early game-nya, tinggal maksimalin dan manfaatin bagaimana cara dia untuk nge-last hit aja. Oke, dari Kiboy bakal coba untuk dipegang perlahan juga ya, udah nyari informasi juga. Tapi terjadi ada keramaian ya di arah bottom lane. Yap, dikeroyoklah sudah Wild Charge lalu dikeluarkan. Waktunya untuk mereka bisa membabat habis pergerakan Eman yang ada di bagian bawah dan juga untuk kali ini. Kairi pun masih berhasil pergi lagi ke tempat yang lain. Tapi Luke yang melihat dari kejauhan, Luke yang mencoba untuk bisa menggagalkan kepulangan yang dimiliki oleh Kairi. Tapi sekarang malah mereka yang terjebak untuk bisa hampir saja Netherrealm-nya tepat waktu dikeluarkan oleh Suns. Tepat waktu, gila Suns kali ini. Hehehe, satu Detonas Welcome, lagi dan lagi dengan satu flicker yang udah dikeluarkan. Tapi sekarang waktunya untuk Mereno bisa mengeluarkan lagi karena Netherrealm-nya. Tapi Kairi sekarang join ke dalam pertempuran dan Finn-nya sedikit lagi tersisa. Finn-nya pun berhasil langsung diluman habis di dalam pertempuran tersebut. Terlalu lama sepertinya mereka di bawah. Unstoppable diamankan oleh Kairi kali ini. Ternyata tidak pulang, dia hadir lagi untuk bisa membantu eksekusi. Dan menjadi sebuah keuntungan untuk Fnatic Onyx. Ya ini pertukaran dari kill-nya nggak begitu menguntungkan ya buat Big Round Alpha. Dan mereka kayak coba buat cari poin kill dulu nih dari Fnatic Onyx. Mereka udah sadar kalau misalkan nge-start Turtle itu kayak bukan jadi jawaban yang tepat. Jadi mereka coba menangkan kuantitas terlebih dahulu, baru nanti mereka bakal coba untuk setup lagi di area Turtle. Dan sekarang Res gak punya ultimate. Jadi bakal sedikit bisa diprediksi nih untuk gerakan dari Detonas Welcome-nya. Oke, dan Turtle belum menjadi milik siapapun, tapi Kairi hadir untuk merubah segalanya. Padahal kalau ngeliat dari levelnya, Kairi di bawah Super Ken. Tapi ternyata retribution-nya dari Kairi yang berhasil untuk membuat Fnatic Onyx dapetin objektif lagi ke arah Turtle. Dan screening-nya ya, screening-nya jangan lupa. Luar biasa ya, dan Wah elah. ada Marsha. Ada Marsha itu, hai. Onyx Steph roll magang. Onyx Steph. Roll magang. Nah, kalian bisa juga kunjungi channel official Restreamer MPL ID pastinya. Onyx Steph nih harusnya datang ke sini dia. Iya, harusnya di sini Malah malah stream loh ya para tapi sekarang Kairi di bagian bawah. Kairi masih berhasil menyelamatkan diri. Nah, itu dia official Restreamer yang kalian bisa kunjungi ya, teman-teman. Dan sekarang Kiboy lagi-lagi mencoba untuk melakukan screening out. Oke, tapi mau tidak mau dengan Wild Charge lah dia bisa kabur dari tersebut. Dan Kiboy sekarang seperti yang masih bisa selamat dengan power meter tadi yang gak connect karena siapapun. Tapi Kairi hadir untuk bisa mendapatkan satu buah poin kill. Bahkan sekarang Fitcha didorong jauh banget ke tempat yang berbeda. Offended-nya connect tadi karena 2 player. Tapi masih ada sang pula di dalam area tersebut guna untuk bisa mendapatkan lagi karena beberapa player. Netherrealm langsung dikeluarkan dan Neman terkapar lemas, tertunduk lemas di dalam inner turret. Tapi pada yang lain Super Ken-nya mau pergi ke mana? Super Ken akan mau membalaskan keadaan di mana sekarang Super Ken-nya langsung dipaksa untuk turun dari RGD tersebut. Dan juga dengan satu time supply yang dikeluarkan terwipe Atlas sudah. Wow, dan Fnatic Onyx mereka bersinergi. Skill demi skill mereka simfonikan dengan begitu manisnya. Sampai akhirnya kita melihat bagaimana keuntungan dipegang oleh Fnatic Onyx. Ya tim fight lama yang tentunya akan sangat merugikan Big Round Alpha ya. Karena Suns di sini punya damage jangka panjang. Ditambah lagi dengan Netherrealm yang selalu aktif. Dan Res juga nggak gampang loh untuk bisa ditumbangkan. Karena mau gimana pun damage reduction yang dimiliki dari pasif Big Guy-nya ini benar-benar kuat banget. Yep. Dan itu dia PR utama dari Big Round Alpha. Gimana caranya mereka numbangin Barats ketika Eman masih belum memiliki kapasitas item yang cukup. Oke. Langsung dirusuh saja di area dari purple buff-nya. Tapi untuk sekarang balik lagi muter-muter ya. Nyangkut. Nyangkut tuh di situ. Nyangkut. Purple buff juga mau recall. Oh, mau. Tapi targeting dari Res ini juga bagus banget loh dari awal.
dari saat turtle yang pertama pun udah kelihatan banget. Iya. Matanya tidak lepas dari Super Ken. Dan pas loh untuk presisi gerakan flickernya ya. Yep. Itu kalau miss dikit pasti bakal fatal banget akibatnya. Tapi sekarang Ada wild shot sangat dikeluarkan dan super look. Untungnya masih bisa pergi ke tempat yang berbeda. Namun untuk kali ini kita lihat saja. Ada beberapa tadi Nadolem yang udah langsung dikeluarkan dari berbagai sisi. Dengan zaman Force yang siap untuk langsung bisa memberikan damage ke arah beberapa player. Mereka lebih kenapa dan mereka melakukan pertempuran di arah dari perpobab yang diberikan oleh Super Ken. Dua player dan Bigatron apapun hilang. Walaupun memang informasi retribution, Rena Rapati. Oke, Rena Rapati tadi Moreno? sepertinya membuat Kairi, pelan-pelan Kairi. Itu Moreno sepertinya memang gatel ya, kayak pengen maju lagi, pengen dapetin poin kill, tapi Oke, ternyata Super tapi Ken sekarang Super Ken ketahuan posisi dan shutdown. Menjadi sebuah keuntungan untuk pemain Bigatron apa dan sekarang ada Tempest of Blade, bahkan pergerakan cewek masih mencoba untuk bisa menghantarkan damage lagi. Dengan Divine Sword di mana tadi damage-nya belum cukup. Eman? kalkulasi. Hey, dan Eman sekarang dengan satu Wesker tadi udah dikeluarkan dan juga Rena Rapatinya. Wow, Keyboy. Wah Tapi ini ini delay sih sebenarnya ya. kayak tim fight-nya juga nggak berhenti-berhenti sih. Endless War. Bener-bener kayak nggak ada satu detik pun untuk bernafas dari kedua belah tim. Mereka mau team fight, dan team fight. Mereka ingin memaksimalkan bagaimana mistake kecil dari masing-masing pemainnya. Dan bahkan sekarang yang mendapatkan kerugian adalah Fnatic. Mereka mulai di-invade dari purple buff-nya. Walaupun sedikit kelihatan ya udah paksa terus-terusan juga, itu nge-delay dari Fnatic Onyx agar tidak bisa langsung eksekusi terhadap Lord. Oke. Dan purple buff ini udah mulai diganggu. Ditarik bahkan. Gantian sekarang. Gantian sekarang ya. Tadi Super Ken yang dibikin lama, sekarang Kairi juga bisa dibikin lama. Tapi Apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai. Bener. makanya. Kayak begitu tadi. Gokil. Merasakan ya akhirnya Iya, ya. tipis-tipis Oke. aja. Tipis-tipis aja, tapi lagi-lagi sebenarnya kalau ngeliat dari Keyboy, ini udah mulai coba untuk cari informasi sebanyak-banyaknya sih. Lini belakang sudah tidak akan ada yang aman. Dan lagi-lagi targeting dari Res yang akan menjadi satu tumpuan juga. Yap. Dan sekarang terlihat ya beberapa pergerakan dari masing-masing tim mereka mencoba untuk bisa mendekat dan juga Kairi manjangin mungkin adalah salah satu pilihannya. ya kalau misalkan ngomongin Fanny sih udah pasti ya. Itu adalah tugas untuk dia juga. Karena empatnya bakal fokus untuk team fight. Terutama ketika kita melihat untuk sekarang Moreno masih belum punya ultimate. Udah ada satu orang yang berhasil langsung ditelan dan juga bertemu dengan anatomi tubuh yang dimiliki oleh Baran, tapi pertempurannya akan terus berlanjut karena menyisakan 4 player saja dari Bigatron Alpha. Dan ini satisfying banget gimana Onyx. Moreno mungkin karena Moreno pun menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Kairi benar-benar tidak menurunkan temponya. Tapi sekarang Keyboy-nya dengan Adolem tadi udah langsung dikeluarkan pula oleh Sam. Mereka berusaha untuk bisa balik lagi menuju ke area defensif dan juga area aman untuk Fnatic Onyx. Tapi ya itu dia satu buah backupan yang cepat banget dari Fnatic Onyx untuk bisa langsung komit. Tapi Eman dikejar. Wah, dikejar tanpa bisa. Dan satu itu akhirnya Eman. Dia pakai Renner. Dia pakai Oke. Renner di situ. Tapi sekarang udah gak ada retribution dan kalau Super Ken maksa ini kalah kuantitas sebenarnya. Bikin Alpha dari tadi belum siap untuk team fight karena Morenonya belum punya Netherrealm. Belum ada ultimate yang bisa di-copy dan Suns tahu posisi jarak di mana Valentina bisa mengambil ultimate tersebut. Oke, dilanjutin karena seperti yang mereka tahu Kairi tidak punya retribution dan sekarang untuk satu lotnya berhasil diamankan oleh Super Ken, tapi Finn-nya akan dirinya bisa selamat karena damage begitu menyakitkan sudah berhasil dikeluarkan pula oleh cewek. Ada 3 player yang mulai bergerak masuk ke dalam area defensif dan mereka melihat dari kejauhan. Wow, dan ini 21 banding 6. Lihat bagaimana team fight terus-terusan terjadi. Oke. Dan bahkan gak berhenti sampai sekarang. Wah, Super Look yang ketinggalan sendiri. Untung aja masih bisa Ini temponya di atas terus, Prof. Ini bener-bener The Giant Endless War sih bisa dibilang. Perangnya bener-bener gak berhenti. Dan bahkan kalau kita lihat dari Super Ken, dia sampai bikin Thunderbelt loh biar ngasih efek slow ditambah hybrid defense. Biar dia makin lebih sustain juga ketika nanti berada dalam tengah-tengah fight. Dan sekarang Lordnya akan diselesaikan dengan cepat. Fnatic Onyx gak mau melepaskan advantage. Mereka masih unggul 3000 gold. Dan untuk sekarang tinggal gimana caranya Eman nih untuk menghindari Kairi. Karena Kairi udah dapetin 10 kill. Pasti secara item dia proper banget untuk bisa melakukan takedown solo kill. Tapi di sisi lain kalau kita lihat Wind of Nature mungkin masih on the way nih dari Eman. Sehingga dia butuh waktu lebih untuk farming dan menyelesaikan nanti setelah Wind of Nature baru item selanjutnya. Dan juga Sky Pierce dari Eman jadi belum maksimum ya terlihatnya. Belum bisa dimaksimalkan pastinya dari segi kegunaannya juga semenjak baru ada 1 point kill yang ditabung oleh Eman. Dan masih kembali reset, turun temponya setelah tadi kita ngeliat juga ada fight demi fight. Tapi Super Look, ini targeting di depan juga cukup berat karena ada power dari counter initiate dari Keyboy. Yang penting ada Morenonya dulu nih. Moreno udah pegang ultimate belum dari Netherrealm. Karena kalau secara damage ya dia udah oke kok. Dia udah punya Divine Glyph juga, dia udah punya Glowing One juga.
sebenarnya tinggal nanti gimana caranya setup dari kedua belah tim. Karena dari tadi, dari yang aku lihat, Bigetron Alpha lumayan cepat loh untuk terpicu menggunakan ultimate-nya. Sementara untuk Moreno kayaknya harus lebih bersabar, menungguin Suns-nya duluan nih, yang bukan Netherrealm. Karena kalau enggak, ya udah berarti Fnatic Onyx yang akan lebih leluasa untuk menjalankan tim fight-nya dengan adanya Netherrealm yang durasinya lebih kuat juga. Oke, Netherrealm pastinya akan menjadi kunci untuk bisa melakukan adanya fight jangka panjang. Tapi lagi-lagi poke damage dari Suns ini juga cukup meresahkan kembali lagi dengan adanya Bigetron Alpha. Mereka nggak terlalu punya sosok frontline. Wehehe, res tapi resnya masih berhasil diselamatkan dengan Netherrealm, tapi langsung dibalaskan saja dengan Netherrealm yang diberikan oleh Moreno dan mereka semua hanya menyisakan 4 player saja dan Bigetron Alpha. Langsung saja mereka ditampilkan satu wildcard, namun tadi mau pendeknya berubah sekali, namun Kairi badar-badar memberikan damage yang begitu mengerikan, triple kill. Oke, jual beli serangan saling mengcounter, tapi Kairi hadir sebagai eksekutor dan kali ini base turret yang tengah akan segera ditabrak dan menyisakan Super Ken sendirian. Oke, Super Ken sendirian dengan satu wave minion akan dirinya sanggup pada sedikit lagi tersisa. Dan Super Ken pun berhasil langsung dilekas kemenangan di game yang pertama untuk Fnatic Onyx. Dan ini dia jawaban untuk